Shalom, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan waktu saudara mendengarkan renungan ini. Apa kabarnya saudara hari ini? Puji Tuhan saudaraku, apapun yang kita tengah lalui saat ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa seumur hidup kita telah rapi diatur oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat hari ini. Hari di mana kami boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang tidak ada habis-habisnya dalam hidup kami. Bawalah kami semakin mengenal-Mu dari hari ke hari. Mari Bapa berkaryalah sebebas-bebasnya dalam hidup setiap kami. Segala puji, sembah, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca ayat firman Tuhan pada hari ini yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 2 yang berbunyi, Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Di ayat sebelumnya saudara akan temukan bahwa Tuhan Yesus dikerumuni begitu banyak orang di tepi danau Genesaret. Luar biasa bahwa bahkan di dalam keadaan yang sekacau itu, Tuhan melihat nelayan-nelayan ini. Sebagai orang percaya, kita tidak akan selalu bisa merasakan hadirat Tuhan. Masalah dan pergumulan yang sedang saudara alami saat ini mungkin akan membuat saudara merasa Tuhan begitu jauh. Seringkali kenyataan yang kita lihat di depan mata kita mengatakan bahwa Tuhan sama sekali tidak mendukung kita. Ada saatnya Tuhan menunda jawaban doa saudara yang telah sekian lama saudara doakan. Dan itu membuat saudara menjadi lelah dan tawar hati. Buat kita yang sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, ketika kita mengalami pergumulan yang luar biasa berat, kita tidak lagi mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tapi yang akan kita pertanyakan adalah karakter Tuhan. Mengapa Tuhan yang saya sembah selama ini tega mengizinkan saya mengalami semuanya ini? Sama seperti apa yang tengah dialami oleh nelayan-nelayan kawakan ini. Saudara mungkin sudah lelah berjuang. Saudara bekerja dan berusaha mati-matian, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Dan ini melelahkan saudara secara fisik maupun mental. Saat mengetahui bahwa tidak ada yang memperhatikan ataupun peduli dengan keadaan saudara saat ini, izinkan ayat ini mengingatkan saudara bahwa hari ini kita menyembah dan melayani Tuhan yang melihat kita. Oh, saya sangat mengapresiasi dua kata pertama dalam ayat ini, yaitu Ia melihat. Wah, Tuhan semesta alam yang maha besar, maha kuasa, maha segala-galanya. Kita bicara tentang Tuhan yang menopang seluruh alam semesta ini dengan tangannya yang kuat, melihat saudara dan saya. Garis bawahi bahwa Tuhan yang tidak terbatas ini tidak pernah terlalu sibuk sehingga tidak melihat dan memperhatikan saudara. Matanya tertuju kepada saudara karena Dia mengasihi saudara. Terlepas dari kita sadar atau tidak, saya mau katakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada saudara dan saya. Dia bukan saja melihat saudara, tapi Dia juga memperhatikan saudara. Sebab saudara begitu penting dan berharga di mata Tuhan. Hanya karena kita merasa Tuhan diam saja, bukan berarti Dia tidak akan menolong kita. Bapa di sorga punya waktu yang tepat untuk segala sesuatunya. Dia tahu kapan harus menolong kita. Saudaraku, pada zaman itu, jala yang mereka gunakan berbeda dengan jala yang umumnya kita lihat pada zaman sekarang ini. Saat itu jala terbuat dari serat tambang yang tebal, lebar, dan dengan bobot yang cukup berat. Oleh karena itu, nelayan-nelayan biasanya bekerja sama melempar jala. Kemudian mereka menariknya dengan bersamaan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kita tahu bahwa jala atau jaring memang diperuntukkan untuk menjala ikan. Tetapi ketika nelayan menebarkan jala selebar-lebarnya ke dalam air, jala itu bukan hanya akan mengurung ikan-ikan saja, tapi kemungkinan akan ada makhluk atau benda lain yang ikut tersangkut, seperti ubur-ubur, udang, kepiting, penyu, rumput laut,
atau bahkan mungkin sampah dan kotoran. Ini akan membuat jalan menjadi semakin berat dan kotor. Itu sebabnya membasuh jala yang tebal, berat dan kotor setelah dipakai selama-lama ini bukanlah pekerjaan seorang diri, tapi harus dilakukan bersama-sama. Saudaraku, membasuh jala bersama adalah gambaran dari persekutuan kita dengan para saudara seiman. Dalam kekristenan kita mengenal kelompok sel atau komsel. Sebab sama seperti jala, kita masing-masing dirajut dan terikat satu sama lain dengan sesama anggota tubuh Tuhan. Komsel adalah wadah untuk kita saling membantu, membersihkan atau menyambung bagian-bagian yang mudah putus di jala kita, supaya jala kita menjadi lebih ringan dan kuat untuk penggunaan berikutnya. Ini artinya saling membantu, mendoakan, menguatkan, berbagi pengalaman, berdiskusi, dan saling menyegarkan, baik dalam urusan kerohanian maupun hanya untuk urusan jasmani, supaya kita mampu kembali kuat menghadapi hari-hari kita ke depan. Sebagaimana domba tidak dimaksudkan untuk sendirian, demikian pula kita di hadapan Tuhan. Kelompok sel inilah yang akan menjaga saudara tetap kuat dan setia di dalam jalur kasih-Nya Tuhan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Demikian juga pergaulan yang baik akan membuat kita melepaskan kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk. Melalui ayat firman Tuhan pada hari ini, kita belajar bahwa Tuhan melihat dan memperhatikan saudara. Oleh sebab itu Dia ingin saudara ada di dalam komunitas yang baik. Tuhan berkenan hadir dan memberkati saudara ketika saudara berkumpul. Sebab 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Sebagai Bapa yang baik, Tuhan rindu saudara mengalami kasih-Nya juga melalui kasih persaudaraan dari sesama anak-anak. Tuhan ingin saudara boleh bersama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Izinkan saya mengajak saudara untuk berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat renungan firman Tuhan pada hari ini. Kami boleh belajar mengerti bahwa Engkau melihat dan memperhatikan kami. Engkau ada baik di saat kami dapat merasakan kehadiran-Mu, maupun di saat kami tidak dapat merasakan kehadiran-Mu. Bahkan Engkau tidak pernah melepaskan pandangan-Mu terhadap kami, anak-anak-Mu. Kami sungguh berterima kasih terhadap Bapa yang sedemikian mengasihi kami. Bapa, kami rindu bersama-sama berkumpul dalam komunitas yang baik dan positif. Kami rindu bertumbuh dalam pengenalan kami terhadap Engkau dan boleh lebih mengasihi-Mu. Buat kami yang bersekolah tinggi dan jurusan apapun, kami yang bekerja, baik karyawan maupun pengusaha, atau kami yang pengangguran, ibu rumah tangga, kami para jompo maupun anak-anak panti asuhan, kami yang melayani negara, kami yang melayani Tuhan, apapun profesi kami, kiranya Tuhan selalu menyertai, memberkati, melindungi, dan mendidik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang intim dengan Roh Kudus,
menyertai kita semua sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya, mari kita katakan amin. Puji Tuhan, semoga renungan ini menguatkan saudara sekalian. Apapun pergumulan saudara saat ini, Tuhan melihat saudara dan memperhatikan saudara, dan Tuhan ingin saudara bertumbuh. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa pada renungan selanjutnya. Shalom.